Assalamualaikum Bu Eka. Iya, waalaikumsalam Bu Eni. Gimana kabarnya hari ini di sekolah hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Luar biasa ya, sama. Saya juga hari ini luar biasa. Banyak sekali tugas, kemudian persiapan untuk anak-anak yang tahun ajaran baru, seperti itu. Iya Bu Eka. Bu Eka, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Iya, tentu Saya boleh saja Bu Eni dengan senang hati. Iya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir tahun ini di kelas saya yang sebelum liburan seperti itu. Apakah Bu Eka ada waktu? Iya, Bu Eni, insya Allah hari ini saya sedang luang. Saya sangat senang kalau Bu Eni mau bercerita dengan saya. Begini Bu Eka, akhir-akhir ini yang saya rasakan di sebelum liburan pembelajaran saya merasa murid-murid saya itu di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu, jumlah murid saya tuh juga dalam mengerjakan tugas itu hanya 50% yang mengumpulkan. Seperti itu Bu Eka, permasalahan saya yang saya rasakan di akhir-akhir ini tahun ini. Oke, baik. Jadi menurut Bu Eni itu ada beberapa murid yang kurang antusias begitu nggih selama proses belajar mengajar. Terbukti dari hasil tugas yang dimana murid itu ternyata yang mengerjakan tugas hanya 50%. Begitu nggih Bu? Betul. Lalu bagaimana keinginan Bu Eni saat ini setelah kita melakukan percakapan ini, apa yang Bu Eni harapkan? Saya tuh berharap dari percakapan kita nanti saya bisa menemukan solusi permasalahan tentang antusias murid-murid saya dan bagaimana caranya mereka bisa mengumpulkan tugasnya dengan 100%. Jadi tidak terlambat, kemudian tidak bolong-bolong dalam mengumpulkan tugas seperti itu. Baik, Bu Eni, tadi kan Bu Eni sudah menceritakan nih, nggih, apa yang menjadi pikiran Bu Eni saat ini. Menurut Bu Eni, kira-kira adakah faktor yang membuat murid-murid Bu Eni itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama pembelajaran saya itu seperti tidak menarik atau monoton, kemudian mungkin juga sedikit membosankan. Jadi terlalu monoton, membosankan. Saya mungkin banyak bercerita mungkin seperti itu. Kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian kedua saya juga tidak memberikan kesempatan mereka untuk berbicara seperti itu. Kemudian istilahnya ya saya itu banyak ceramahnya daripada berpihak pada murid itu. Ditambah lagi, apalagi pelajaran saya prakarya itu tidak banyak melakukan praktek seperti itu. Begitu Bu Eka. Oh, jadi begitu nggih Bu. Dari apa yang Ibu rasakan tadi, menurut Bu Eni, adakah hal yang membuat murid kira-kira supaya murid itu jadi antusias gitu? Ada enggak Bu kira-kira? Sepertinya ada. Jadi menurut saya murid-murid itu pasti mengingat pelajaran yang menyenangkan, kemudian asik, terus mereka merasa oh kepengen mengaspirasikan suaranya, kemudian mereka pun juga enjoy dalam belajar. Mungkin seperti itu Bu Eka. Dan apalagi di mata pelajaran prakarya saya pengen berkarya, kemudian menghasilkan produk atau praktek seperti itu Bu Eka. Iya, benar. Saya sependapat dengan Bu Eni. Prakarya itu kan memang akan sangat seru nggih Bu jika praktik membuat suatu hal bisa menghasilkan suatu produk gitu. Nah, Bu Eni, lalu kondisi ideal yang Ibu harapkan dari siswa itu bagaimana, Bu? Saya mengharapkan siswa saya itu gimana ya bisa beraktif dalam
belajar, kemudian mereka senang, kemudian mereka bisa kreatif, kemudian mereka pun juga bisa apa ya, bisa mengaspirasikan suaranya, berpendapat seperti itu, Bu Eka. Nah, dari kondisi ideal yang Ibu harapkan tadi, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk mencapainya? Menurut saya, karena saya sudah belajar pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di mana pembelajaran tersebut akan saya siapkan, kemudian akan saya lihat kondisi kesiapan siswa, kemudian mana siswa yang aktif, mana siswa yang suka produk, kemudian mana siswa yang suka mendengarkan, mana siswa yang suka menyimak atau melihat seperti itu. Kemudian saya akan menggunakan ice breaking supaya mereka tertarik, terus game bisa ataupun kuis. Terus kemudian saya mungkin akan menambahkan dengan mungkin belajar di luar kelas, karena prakarya bisa saja nanti dengan mereka belajar di luar kelas, kemudian mereka langsung praktek, mereka akan lebih menyenangkan kembali belajarnya. Seperti itu, Bu Eka. Baik, kemudian Bu Eni, kalau boleh tahu nih, Bu Eni biasanya ketika menggunakan sumber belajar, itu sumber belajar dari mana saja, Bu? Saya hanya menggunakan buku saja selama ini, jadi buku teks, jadi ya hanya teks dari perpustakaan seperti itu. Oh, jadi dari buku teks yang di perpustakaan itu biasanya, nggih. Bu, selain buku teks, adakah sumber belajar lain menurut Bu Eni? Ada, Bu Eka, jadi sumber belajar yang lain itu misalnya video, kemudian YouTube ataupun artikel, kemudian bisa juga seperti TikTok, kemudian di IG. Nanti anak-anak bisa melihat dari situ supaya mereka tambah senang, karena kan sekarang zamannya gadget, mereka juga banyak fokusnya pada gadget mereka. Tetapi kalau misalnya di rumah mereka sudah pegang gadget, di sekolahan tidak, mereka akan lebih senang, tetapi dipakai untuk pembelajaran seperti itu. Jadi lebih menyenangkan kembali. Kemudian tugasnya pun akan saya buat kuis, kemudian mereka bisa mengaplikasikannya menggunakan gadgetnya itu menggunakan aplikasi Canva, seperti itu, Beka. Nah, betul sekali, Bu Eni. Saya yakin bila Bu Eni bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut, pasti akan membuat murid-murid menjadi semakin antusias dalam pembelajaran, Bu. Nah, sekarang nih, kira-kira apa rencana Bu Eni? Oke, saya berpikir rencana saya ini nanti yang pertama, saya akan merancang pembelajaran berdiferensi, kemudian yang menyenangkan, mengasyikkan, dengan mengambil berbagai macam sumber dari TikTok, YouTube, kemudian video, artikel. Kemudian saya juga akan memberikan tugas pun tidak terlalu banyak, tetapi banyak lebih ke kinerja atau prakteknya atau produknya seperti itu. Kemudian dari situ pun pembelajaran berdiferensiasi tersebut akan terus berpihak kepada siswa. Jadi lebih ke siswanya daripada saya berceramah di depan seperti itu. Nah, bagus sekali loh sebetulnya rencana Bu Eni ini. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Memang dengan pembelajaran berdiferensiasi itu nanti tentunya kita dapat lebih memfasilitasi murid ya, Bu, sehingga murid dapat aktif mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya masing-masing tentunya. Nah, Bu, menurut Ibu, dari skala 1 sampai 10, saat ini usaha yang sudah Bu Eni lakukan sudah berada di posisi berapa kira-kira? Lalu target Ibu selanjutnya itu ingin berada di posisi berapa? Dari 1 sampai 10 saya sudah berada di posisi 6. Target saya, harapan saya paling tidak itu 9 lah, seperti Wah, itu. Semangat, targetnya Bu Eni harus jauh lebih bagus memang ya, Bu ya. Nah, Bu Eni dengan target yang tadi Bu Eni sebutkan, apa komitmen Bu Eni terhadap rencana ini? Saya berkomitmennya adalah untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu
sebaik mungkin dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, tidak membuat siswa itu bosan, kemudian menggunakan banyak media pembelajaran untuk saya mengeksplorasi materi, kemudian tugas pun akan saya buat semenarik mungkin supaya mereka senang mengerjakan tugas. Kemudian mereka juga bisa istilahnya mengeksplor materi-materi itu dengan mudah, seperti tanpa ada paksaan, serta sumber belajar itu semuanya berasal dari murid, bukan hanya dari saya, seperti itu. Wah, keren sekali nih idenya Bu Eni. Nah, saya sangat mendukung langkah yang akan Bu Eni laksanakan tersebut. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Bu Eka atas waktunya, sharingnya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sharingkan ini nanti sangat bermanfaat dan saya bisa, lega sekali saya bisa, ternyata dengan sharing ini saya bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan saya yang tentang malesnya siswa ataupun kurangnya semangat dalam belajar dan kemudian istilahnya pembelajaran saya yang kurang menarik tadi ternyata sudah ada solusinya. Seperti itu Bu Eka. Iya, alhamdulillah kalau memang dari hasil perbincangan kita hari ini Bu Eni merasakan lega dan merasa sudah mulai muncul adanya solusi ya Bu ya. Harus selalu semangat ya Bu. Untuk nantinya kita akan merefleksikan apa yang sudah Bu Eni rencanakan lagi nggih. Jadi sejauh mana progres yang sudah Bu Eni laksanakan. Nah, kita bisa agendakan kembali untuk bertemu atau sharing gitu ya, Bu? Iya, betul sekali Bu Eka. Nanti saya setelah melaksanakan rencana-rencana saya akan sharing kembali. Mungkin Bu Eka, mohon maaf kalau misalnya nanti waktunya mengganggu seperti itu. Tidak. Nggih, tentu saja. Saya akan merasa sangat senang, Bu, dengan adanya perbincangan ini kita akhirnya bisa saling berbagi hingga akhirnya menemukan solusi. Terima kasih Bu Eka. Sampai Baik. ketemu ya nanti di pas waktu pulang. Kita kan nanti bisa pulang bareng-bareng seperti itu. Oke, iya baik. Terima kasih kembali Bu Eni. Sama-sama. Permisi, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya hari ini kabarnya luar biasa. Kalau kabarnya Bu Eni sendiri bagaimana? Alhamdulillah sama luar biasanya, karena memang hari-hari memang kita selalu luar biasa semangat walaupun menumpuk sekali tugasnya, tapi tetap semangat loh kita. Iya, kalau semangat itu saya selalu semangat Bu. Cuman akhir-akhir ini ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya begitu loh Bu. Makanya ini saya pengen sharing dengan Bu Eni. Wah, kira-kira apa ini yang membuat Bu Eka sampai seperti kepikiran, kok sampai mau bercerita ini? Ada yang mau diceritakan? Boleh, kalau ada waktunya. Ini saya kasih kesempatan, monggo. Iya, jadi begini Bu. Saya kan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, nggih. Tentunya pembelajaran bahasa Indonesia itu akan ada tugas keterampilan menulis, begitu nggih. Tetapi Bu, pada satu kelas yang saya ajar itu ternyata ada murid yang selalu saja tidak pernah mau menulis, Bu. Ketika pelajaran menulis teks, itu dia tidak pernah mau menulis. Misalnya pada bab teks deskripsi, nanti di akhir itu kan ada tugas menulis teks deskripsi. Nah, dia tidak mau menulis. Kemudian ada misalnya bab teks narasi, dia tidak mau menulis, begitu. Oh begitu. Jadi menurut Bu Eka, ketika pembelajaran menulis suatu teks itu murid tersebut selalu saja tidak mau menulis seperti itu ya. Lalu bagaimana keinginan Bu Eka setelah kita nanti berbincang-bincang hari ini? Apakah yang diharapkan? Nggih, saya berharap dari perbincangan kita hari ini kita mendapatkan solusi atas permasalahan saya tersebut, Bu. Saya ingin murid saya itu nantinya mau gitu loh menulis. Begitu. Coba sekarang Ibu Eka ceritakanlah istilahnya secara lebih mendetail.
bagaimana sih kondisi yang sedang Ibu hadapi seperti itu. Iya, baik Bu. Sebetulnya si murid ini itu bukanlah anak yang tidak bisa Bu. Kalau secara kemampuan akademis dia itu cukup di atas rata-rata nih. Ketika pembelajaran dia itu juga anak yang aktif, tidak yang pasif begitu. Selalu menjawab pertanyaan juga dengan tepat, kemudian berani berpendapat dan mampu bernalar kritis juga. Hanya saja ini tadi loh Bu, ketika ada penugasan menulis suatu teks begitu, yang dimana mungkin ketika dia harus menulis suatu teks itu kan nanti dalam beberapa paragraf yang panjang gitu ya Bu ya. Nah itu pasti dia tidak mengumpulkan tugas itu. Misalnya teks pidato itu kan agak panjang, itu dia tidak mengumpulkan Bu. Kemudian misalnya lagi ada menulis teks fabel yang harus beberapa paragraf supaya dapat inti ceritanya, itu juga dia tidak mau mengumpulkan tugasnya Bu. Wow, ceritanya begitu detail ya. Jadi sudah banyak sekali sebenarnya ya yang sudah ceritakan Bu Eka tentang murid tersebut. Sekarang yang mau saya tanya, menurut Bu Eka ini faktor apa sih yang membuat murid tersebut tidak mau menulis begitu? Begini Bu, saya tuh pernah bertanya kepada guru BK dan beberapa guru yang mengajar di kelas tersebut. Memang ketika ada tugas menulis yang sekiranya menulisnya itu sedikit panjang, dia juga tidak mengumpulkan ternyata. Bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi juga di pembelajaran yang lain. Teman-temannya pun Bu, itu sempat bercerita juga kepada saya dan mengatakan bahwa murid tersebut itu tidak mau menulis karena merasa tulisannya itu jelek gitu padahal. Padahal kalau menurut saya tidak terlalu jelek, masih terbaca. Kemudian katanya merasa tulisannya itu tidak rapi, jadi dia kurang termotivasi kalau ada tugas menulis. Kadang juga mengeluh capek begitu kalau menulis tangan di kertas. Berarti faktornya banyak juga ya Bu Eka ya. Iya. Jadi anak itu memiliki banyak faktor dari berbagai macam hal sehingga dia malas menulis. Kira-kira lalu kondisi ideal apa yang istilahnya yang Ibu Eka harapkan dari siswa tersebut? Tentunya saya mau dia mengerjakan tugas menulis gitu intinya, supaya saya bisa melihat bagaimana kemampuan menulisnya, melihat bagaimana dia membuat suatu kalimat dengan sesuai, bagaimana penulisan tanda baca yang digunakan, apa kalimat yang digunakan itu sudah efektif atau belum, apakah sudah sesuai dengan tema, gitu Bu. Oh gitu ya. Oh, dari yang sudah Bu Eka sampaikan tentang kondisi ideal itu, Ibu mengharapkan dari siswa tersebut dalam waktu yang tersisa ini apakah ada kondisi minimal yang dapat dicapai oleh siswa tersebut kira-kira? Mungkin setidaknya dia mau menulis dan mencapai paling tidak 2 kriteria penilaian dari misalnya 5 kriteria penilaian yang saya berikan Bu. Seperti itu ya, jadi harapannya itu bisalah minimal lah 2 untuk kriteria penilaian seperti itu ya. Kalau menurut Bu Eka, hal apa sih yang Ibu Eka lakukan untuk mencapai kondisi minimal tersebut? Saya sebetulnya baru saja belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi Bu. Menurut saya, jika saya menerapkannya akan dapat membantu saya, misalnya dengan menerapkan diferensiasi produk. Siswa bisa saya beri pilihan bagaimana mereka mengumpulkan tugas menulisnya. Misalnya dengan cara langsung diketik di WA, lalu misalnya diketik di poster melalui Canva, aplikasi Canva ya Bu. Atau ditulis tangan langsung begitu. Karena tadi kan saya sudah cerita nggih Bu ya, salah satu faktor yang menyebabkan dia tidak mau menulis itu hanya karena kurang pede saja tulisannya jelek. Jadi mungkin dengan diketik ini semoga bisa menghilangkan alasan tersebut. Wah, saya sependapat dengan Bu Eka. Dengan berdiferensiasi produk itu berarti siswa akan lebih terfasilitasi begitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian lalu dukungan lain yang Ibu butuhkan itu apa dalam proses pembelajaran tersebut?
Tentunya saya membutuhkan rekan guru senior untuk dapat membantu saya, nggih Bu. Mungkin ada alternatif solusi lain yang dapat saya gunakan dari rekan-rekan saya tersebut. Saya akan memulai dengan membuat modul ajar terlebih dahulu, kemudian mengajak rekan sejawat, khususnya rekan MGMP di sekolah saya untuk berdiskusi modul ajar saya yang sudah saya buat tadi. Oh, betul sekali. Jadi berpartner ya atau bekerja sama dengan teman-teman untuk saling membantu dari rencana Bu Eka untuk menyelesaikan permasalahan murid tersebut. Bagus sekali itu. Kemudian bisa berkolaborasi, kemudian jadi istilahnya terarah lah kolaborasinya seperti itu. Begitu ya Bu Eka ya? Iya, Bu. Setelah itu dari hasil kolaborasi tersebut, kira-kira rencana lain apa yang akan Ibu Eka lakukan? Mungkin saya juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa juga dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa lebih antusias dan berinisiatif tanpa harus dipaksa. Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berpihak pada murid, tidak hanya langsung menyuruh menulis saja gitu, Bu. Oh, baguslah. Istilahnya sudah sesuai dengan rencana. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bu Eka dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu siswa itu lebih tadi yang sampaikan terampil dalam istilahnya menulis, kemudian berperan aktif, terus kemudian lebih senang untuk menulis dan dapat sesuai idealnya yaitu bisa memiliki 2 kriteria tersebut. Jadi sekarang dari 1 sampai 10 yang sudah Ibu Eka usahakan, kira-kira posisi yang di mana sekarang Ibu Eka, dan kira-kira targetnya nanti Ibu Eka mau target berapa sih dari 1 sampai 10 itu? Iya, mungkin sekarang saya masih di posisi 6 ya Bu. Semoga nanti setelah ini saya bisa, kalau bisa di posisi maksimal 10, tapi dalam waktu dekat saya usahakan bisa mencapai di posisi 8. Oke, sudah good job loh Bu Eka, dari 6 ke 8 yang seharusnya 10, tapi paling enggak kan minimal sedikit mungkin bisa paling enggak 8. Oke, luar biasa Bu Eka. Apa komitmen Bu Eka ini untuk terhadap rencana yang dilakukan tersebut? Saya berkomitmen dalam waktu 1 minggu ini akan menyelesaikan modul ajar saya tadi Bu untuk keterampilan menulis. Lalu saya diskusikan dengan rekan MGMP saya secepatnya. Bagus sekali, saya sangat mendukung. Kenapa? Mudah-mudahan dengan kolaborasi dan semangat Bu Eka akan berjalan dengan lancar, kemudian akan menghasilkan hasil yang memuaskan seperti itu. Iya. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang mampu mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya tentunya. Sepakat Bu Eka. Saya juga harapannya menjadi sama sih. Saya juga sama-sama bisa menjadi guru yang paling tidak sama belajarnya. Jika ada sesuatu yang kurang pas, kemudian kurang tahu, juga banyak-banyak belajar seperti itu. Dari apa yang sudah kita perbincangan hari ini, apa sih yang dirasakan Bu Eka? Alhamdulillah Bu, saya sudah mulai mendapatkan inspirasi, lega juga, akhirnya dapat solusi dan dukungan dari Ibu tentunya. Oke, terima kasih, itu namanya saya dipuji ya. Sama-sama belajar ya, jadi harus tetap semangat. Kemudian intinya kita harus selalu berpihak pada siswa, bagaimana kita melaksanakan pelajaran dengan baik supaya siswa senang dalam belajar, supaya senang mencari ilmu. Seperti itu ya Bu Eka? Nggih Bu, terima kasih nggih Bu Eni sudah bersedia mendengarkan curhatan saya. Nantinya saya akan menemui Bu Eni kembali untuk sharing nggih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Sama-sama sharing, sama-sama belajar. Nanti kalau ada waktu luang lagi kita bertemu sama seperti ini. Seperti itu, monggo. Oke, terima kasih Bu. Saya melanjutkan pekerjaan dulu nggih. Silahkan, semangat. Semangat. Waalaikumsalam.